juga untuk mendoakan saudara kita mendiang Edi Show atau Aceh Esen 68 tahun. Saudara sekalian, pada hari ini, malam ini kita berkumpulkan banyak sekali yang orang berkumpulkan juga. Baik ada berkumpulkan yang berbahagia, seperti berkumpulkan malam ini untuk perayaan ulang tahun. Ada juga berkumpul juga untuk orang tua. Ada juga berkumpulkan di rumah sakit. Demikian kita berkumpul juga di rumah duka. Semua berkumpul, tapi beda sisi. Kalau kita pikir, mungkin happy birthday mungkin lebih bahagia daripada rumah duka. Padahal kala lahir itu jadi ada kematian. Padahal kala happy birthday itu ada usia tua. Padahal kala yang happy birthday itu bikin kita sakit-sakitan. Padahal happy birthday itu bikin kita masuk ke rumah duka ini. Benar tidak? Kita aja berpikir bahwa happy birthday itu beda di rumah duka. Dikit. Banyak salah paham, happy birthday itu tidak tua, tidak. Walaupun lahir merasa berbahagia. Kalau bahagia benar-benar, kenapa lalu ada akibat menderita? 3 kali menderita, 1 kali berbahagia. Kalau hitung rugi. Kalau kita mau cuma bahagia lahir, tetapi terima tua sakit kematian, akibatnya hitung-hitung gimana pun juga lebih menderita lama daripada lahir. Benar nggak? Maka sebenarnya lahir adalah duka, usia tua adalah duka, sakit adalah duka, kematian pun adalah duka. Itu baru sebenarnya. Kalau disebut lahir happy birthday, kenapa tua tidak happy, sakit tidak happy, kematian tidak happy? Kalau awam happy aja semuanya. Tetapi kita seperti ditipu happy birthday. Sebab kok bahagia sedikit banget, kok kasih menderitanya panjang lebar. Kenapa begitu? Banyak salah paham bahwa hidup kita ini seolahnya kekal. Padahal hidup tidak kekal. Lahir sendiri, tua sendiri, sakit sendiri, masuk peti juga sendiri. Tidak adalah kewakilan. Tidak ada yang aku ayah, papa nggak usah. Tidak. Yang lahir siapa? Papa. Yang tua siapa? Papa juga. Yang sakit-sakitan siapa? Kematian siapa? Dan juga bukan papa doang, semua makhluk. Berarti rumah duka ini tidak bohong, benar. Rumah duka. Rumah lahir pun duka, rumah sakit pun duka, rumah tua juga duka. Tidak ada yang ganti nama dari dulu, kecuali kita lame-lame pula-pula. Apa pula-pula? Pula-pula itu adalah menyanyikan happy birthday. Setelah nyanyi ternyata lahir pun juga nangis sebetulnya. Kenapa kita happy birthday setelah lahir? Kenapa kita lupa hari lahir? Apakah anaknya happy? Apakah ibunya happy? Ada nggak orang cipta lagu lahir itu happy, yang ada bukti anak lahir lalu ketawa atau happy, berbahagia baik ibu dan anak? Ternyata banyak dua-dua itu, ada yang mati, ada yang setengah mati, ada juga mati dua-duanya hari lahir. Bisa terjadi tidak? Bisa terjadi anak hidup, mama
Ada juga mama hidup anak tidak. Berarti hari lahir pun bisa terjadi hari kematian. Bisa tidak? Bisa. Kalau tanya di rumah sakit ibunda, berarti jadi tak sayang waktu dilahir hari itu hari mati dia. Bukan bawa pulang ke rumah duka langsung tanpa kecuali. Berarti hari ini ada sekalian. Inilah muncul kebenaran. Kita harus gimana hidup yang sudah tahu bahwa lahir, tua, sakit, kematian itu selalu ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, kami cuma satukan, Minggu pun tidak libur untuk kematian. Berarti hidup kita ini sudah tahu, tetapi tidak tahu kapan. Oke lah, mungkin terima kasih tidak tahu kapan. Itu suruh kita ini hati-hati. Karena kalau kita kemanapun selalu kita WA ucapan selalu bilang kalau keluar pintu rumah kita hati-hati ya nak. Kalau mau ke sekolah hati-hati ya nak. Betul kan? Kalau mau ke kantor selalu bilang hati-hati di jalan. Hati-hati itulah benar. Kalau tidak hati-hati itulah bikin hati kita copot selamanya. Betul kan? Kenapa? Karena tidak hati-hati. Banyak kok keluar dari pintu rumah masuk ke pintu rumah duka. Tidak balik ke rumah pintu bahagia seperti rumah kita sendiri. Banyak keluar dari pintu sekolah anak masuk ke pintu rumah duka langsung juga sering. Keluar dari pintu kantor masuk ke rumah sakit juga banyak. Belum tentu pintu kita keluar masuk setiap hari itu benar atau salah. Banyak terjadi adalah pintu penderitaan. Maka hari ini kita jangan lengah hidup. Sudah terlahir tetap nanti datang, nanti sampaikan atau tidak, tetap pasti itu adalah kematian. Yang tidak mati itu nggak pasti. Yang pasti dulu deh kita bahas pasti itu adalah untungnya kita di alam bahagia. Kita pikiran yang baik, kita ucapan yang baik, dan kita berbuat baik supaya tidak sia-siakan akhir hidup, tidak kesal, tidak menyesal. Nanti datang malam-malam supaya apa? Supaya jadi teman yang kita doakan. Satu teman yang masih hidup mau kasih tahu bahwa lahir siapapun, tua siapapun, sakit, kematian itu udah benar. Benar. Nah, kenapa? Karena anicang. Anicang itu kita masih ada hukum alami, disebutkan tidak kekal. Kalau tidak kekal berarti akan berubah, akan terpisah dariku. Kalau sudah tahu akan berubah, akan terpisah dariku. Kalau kita ada keberkatan apapun yang sedang menderita, itulah menderita. Sudah tahu kan akan berubah, akan terpisah. Terpisah hidup atau terpisah kematian, tetap tujuan yang sama, terpisah. Kalau kita keberkatan dengan apapun yang sedang berubah, bahwa tidak boleh berubah, itu namanya kebodohan batin. Betul kan? Kedua, jangan keberkatan yang apapun yang sedang penderitaan. Kalau kita bilang menderita, semenderita itu beda jauh sama bahagia. Ganti-gantian. Kalau bahagia ada, masa menderita tidak boleh ada. Ada panas biasa, ada juga dinginnya. Ada putih biasa, ada hitamnya. Ada terang berarti ada gelapnya. Ada panjang berarti ada pendeknya. Benar nggak? Selalu ada dua sisi. Bahagia ada, masa menderita tidak boleh ada. Berarti tidak ada kehadiran. Tidak ada kehadiran. Kalau kita berbuat baik, ya harapan kebahagiaan sama milik kita. Kalau berbuat jahat, ya menderita dong. Udah benar kok. Banyak sekali kita itu salah paham ya. Walaupun orang itu benar berbuat tidak baik pun kita tetap bilang tidak boleh berbuat. Yang tidak baik tidak boleh berbuat. Yang berbuat cuma baik-baik saja. Kalau suruh berbuat baik tidak mau.
Suruh ucapan yang sopan, tidak mau. Suruh pikiran yang baik, positif, tidak mau. Dan kalau akibat sebab akibat muncul, salah siapa? Salah siapa? Badan kita juga dari tanah unsur, dari air unsur, dari api unsur, kematian unsur. Sebenarnya mendia itu balik lagi ke beliau meninggal dunia, bukan kala-kala kita. Kala-kala beliau tidak nafas, betul tidak? Beliau bukan tidak punya lalu kematian. Bukan beliau tidak punya istri lalu kematian. Bukan beliau tidak punya keluarga kematian. Beliau tidak punya nafas doang. Tidak punya oksigen. Seperti tidak ada angin doang seperti kematian. Jadi tanah juga diam, air juga diam, api juga diam, angin pun diam. Itu disebutkan akan berubah, akan terpisah dariku. Walaupun kita nangis setengah mati, angin juga akan putar balik. Walaupun kita betul ketawa, senang gimana pun, tanah juga tidak berkumpul di badan lagi, tidak bisa makan lagi, dan tidak bisa untuk minum air, dan tidak hangat badan, dan tidak ada angin masuk ke ruang hidup. Itu disebut bahasa umumnya kematian. Karena itu hukum alam. Dan tapi kalau kita keberkatan, salah sendiri. Kemarin kita harus bilang, wah, yang lain boleh mati, nggak boleh ayah aku. Ayah orang lain boleh, kecuali nggak boleh papa. Ada juga mama siapapun boleh, yang penting bukan mama saya gitu. Jangan, ujung-ujung diri sendiri juga akan. Betul nggak? Diri sendiri pun juga sayang banget. Ribuan-ribuan sayang, mata sendiri juga sayang, telinga sendiri juga sayang, hidup pun, lidah, mulut, badan, batin pun akan terpisah. Ada juga terpisah pada waktu masa kecil. Ada juga terpisah masa sekolah-sekolah belum lulus. Ada juga terpisah sejak masih di kantor, sering jadi duit. Ada juga kematian masa yang sudah menikmati, sudah lansia, rumah sudah ada, harta sudah ada, terpisah semuanya. Oleh karena itu, hari ini, malam ini, marilah kita memahami bahwa beliau adalah simbolis dari keluarga kita, bahwa beliau lahir sejak kita belum lahir. Betul nggak? Kalau tanya anak sebalahin duluan, ayah. Ayah kasih contoh bahwa ayah lahir, kematian ayah nggak bawa apa-apa. Dan ayah belum sempat omong. Kalau omong mungkin tepat. Ayah tidak pernah mau bangun peti. Ayah selalu bangun rumah buat anak, istri, keluarga. Tidak ada cita-cita siapapun bangun rumah namanya bentuknya peti. Biasanya dari orang lain. Setelah kematian peti datang. Padahal orang itu milik rumah lebih gede, tapi nggak dipakai juga. Berarti ini buktikan bahwa hidup kita terakhir, badan kita nggak bawa apa-apa. Mau nggak mau, kalau tidak buang juga sayang. Kalau mau pegang juga gimana, mau nggak mau diterima. Dan yang terbaik sekarang, papa kita atau mendiang adalah batin masih hidup. Marilah kita perhatian batinnya. Kalau kita lihat badan, soalnya tidak ada kesadaran, tetapi batin tetap hidup. Tidak ada dalam peti, tetapi bisa mendengar kita doa bersama, bisa turut bergembira, dan juga bisa terlahir dibuka pintu kebahagiaan. Karena kita datang doa supaya timbulkan bibit ini, lahan yang subur ini menjadi ruang kebahagiaan buat mendiang. Maka kesempatan ini malam seolah malam terakhir. Dan kalau uruk lahir kembali lagi tidak terakhir, masih akan lanjut selama kita ada sebab. Masih ada kilesa, masih ada kebodohan, masih ada kebencian, masih ada kemerkatan. Itu sebab lahir kembali lagi, bisa jadi saudara kamu lagi, saudara manusia lagi boleh, lahir jadi dewata pun boleh, tidak dilarang, tergantung karma masing-masing.
maka kita masih hidup. Jangan sombong, jangan egois, jangan lengah. Aku masih muda. Betul kan? Muda pun juga masih penting. Dikubur, dikremasi juga. Kaya raya gimana pun juga banyak kok. Tadi Pate mau masuk dari kak di depan, banyak tulisannya apa tuh? Turut, betul kan? Semua turut berduka cita. Berarti benar nggak lahir itu menderita? Sampai mati pun turut berduka cita. Berarti ini kita harus tahu bahwa hidup kita menderita. Kalau mau bahagia gimana? Harus memahami sifat-sifat manusia itu suka keberkatan. Sifat-sifat manusia yang tidak paham hukum alam suka keberkatan sampai kebencian, sampai pandangan salah. Kalau pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, perbuatan pun salah loh. Maka kita harus paham bahwa kita datang sebenarnya ini sekolah yang sangat benar. Betul kan? Sangat benar. Jangan bilang, aduh kenapa papa aku pergi duluan. Lalu siapa mau duluan? Apakah anak mau duluan? Jadi suruh siapa duluan? Kira-kira siapa duluan lebih baik? Kalau anak dan papa, siapa mau duluan? Hah? Omong doang kan? Betul nggak? Selalu bilang tuh nggak? Sayang, papa duluan. Yakin yang omong itu mau duluan? Semua juga mau di belakang. Betul nggak? Berarti artinya alami. Tetapi tidak tahulah siapa dulu. Jangan hitung-hitung. Ini bukan sekolah matematika. Siapa duluan juga yang penting kematian dengan alami manusia sama manusia itu adalah paham tentang lahir. Kalau sudah tahu lahir menderita. Kalau kita tidak mau menderita, kita cari lenyapkan menderita secara memahami manusia lahir ada tua, ada sakit, dan ada kematian. Itulah kenyataan dan dirasakan kehidupan sehari-hari. Mereka bangun rumah duka tambah lebar. Saya pikir 1-2 pun cukup. Karena udah duka kok mati satu aja, jangan tahan dulu. Tidak juga, ada juga mati masal. Betul nggak? Sering sekali bunuh diri juga banyak, mati tua juga ada, mati sakit juga ada, mati karena bosan hidup juga banyak. Ujung-ujungnya hidup kita tidak kekal. Untung banget hari ini kita bisa ada nafas, kita lancar, sehat pada batin untuk anggap aja malam ini angka beliau terlahir di alam berbahagia. Anggap aja ini kita pegang kunci, buka pintu surga buat papa kita. Untungnya ada juga yang malam kambang pun ada yang pingsan nggak ikut, ada juga yang sibuk nggak datang, ada juga urusan apapun, ada juga yang nggak datang hari terakhir, dan datang belum tentu saudara semua. Kemarin waktu itu Bante baca berita di rumah duka apa itu, cuma satu doang, cuma satu orang doang sama Bante, satu-satunya itu kan, satu orang doang, orang meninggal dunia sama anak yang masih hidup satu. Pernah juga Bante baca berita duka, ternyata saudara banyak, dan budi cuma satu yang mati malah satu-satunya. Ada budinya. Di mana Bante? Tanya, di mana budi kok nggak ikut doa yang meninggal dunia itu Bante? Jadi gimana baca berita? Ya Bante sama yang mati lah. Kita kan bukan agama Buddha. Kan bingung, saya juga bingung. Kalau gitu boleh nggak? Saya bilang saya juga bukan saudara. Kalau banyak alasan. Pada saat ini kita butuhkan turunan, buat apa? Nggak bisa dibantu masa tua, masa sakit, masa kematian. Betul nggak? Aneh kan? Bante juga bingung gimana baca berita sendiri sama mayat doang. Dan tetap Bante pantang mundur, tetap baca berita Primaja. Saya tetap happy birthday adalah lahir, tua, sakit, mati. Siapa tidak kasih bahagiaan, saya lah salah satu teman. Tetapi hari ini
Bapak sangat beruntung, bersyukur banget semua keluarga peduli perhatian. Kalau saudara tidak peduli saudara, siapa yang peduli? Kalau anak tidak peduli ayah, siapa yang peduli ayahmu? Kakak tidak peduli adik, apa yang dipanggil kakak adik? Kalau tunggu orang nggak kenal peduli siapa? Tidak ada kan? Makanya hari ini hari yang semoga cita-cita beliau tercapai itu adalah meninggal dunia wajib, kewajiban yang tanggung jawab bersama. Jadi mudah-mudahan ini pintu kebahagiaan terbuka untuk mendiang ayah yang tercinta. Terima kasih juga kasih kesempatan gabung hari ini. Sebenarnya hari ini hari bisa juga kalau Fatih nggak datang menderita bertambah. Karena mau diapain? Fatih juga berpikir datang. Nah ya, supaya temanin kita, setidaknya ada teman, setidaknya peduli, perhatian manusia sama manusia. Fatih juga perhatian antara umat sama Fatih. Fatih datang karena ini kewajiban untuk menolong umat, untuk melenyapkan menderita umat saat umat butuhkan. Terima kasih dan anumodana. Sampai sata waktu sekitar. Semoga Bapak terlahir di alam berbahagia.